Roy Suryo meminta maaf soal meme stupa Candi Borobudur dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo, serta menghapus unggahannya tersebut di laman Twitternya. Roy Suryo menilai diduga ada ulah netizen atau buzzer yang sengaja melakukan ini. Klarifikasi ini dan sekaligus dengan rasa pertanggung jawab saya yang besar, dengan sepenuh hati yang saya paling dalam, ya saya mohon maaf kepada seluruh umat Buddha atau masyarakat yang mungkin terkena imbas dari kasus ini gara-gara ada provokasi yang ada. Dan tidak ada satu niat saya pun untuk melakukan itu. Imbas dari unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diduga mirip dengan foto Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dilaporkan ke polisi Jumat siang oleh Ketua Umum DPP Dharmala Nusantara Kevin Wu. Kevin Wu menilai unggahan Roy Suryo mencederai umat Buddha serta menghina Presiden Joko Widodo. Kenapa Pak Roy Suryo atau pemilik akun dari KRMT Roy Suryo 2 yang kami laporkan? Karena beliau adalah termasuk pihak yang ikut menyebarkan. Ya, tentu dalam hal ini kami akan melaporkan juga pihak yang pembuat. Roy Suryo juga melaporkan 3 akun medsos yang diduga mengedit dan menyebarluaskan pertama kali. Ia datang ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni menyebut tidak ada niatan dari kliennya menghina pihak manapun. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Dan siang tadi, Saudara, Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh organisasi masyarakat Dharmapala Nusantara bersama dengan Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara terkait kasus dugaan meme stupa Borobudur. Kedua ormas membuat laporan ke Polda Metro Jaya sambil menyerahkan bukti cuitan Roy Suryo di media sosial Twitter. Pelapor menilai cuitan Roy Suryo menyinggung perasaan umat Buddha. Dan lebih lengkap kita akan membahasnya dengan terlapor, ada Roy Suryo di studio dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada pakar telematika juga. Kemudian ada Mas Tama. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Tama. Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Risti, Pak Roy Suryo. Di sini di studio juga ada Pak Roy Suryo. Langsung kita ke Pak Roy Suryo dulu. Ya. Jadi dipolisikan nih tadi siang, tanggapannya? Ya, saya lihat teman-teman tadi ya ada 2 kelompok mahasiswa, 2 kelompok organisasi sudah di SPKT, tapi saya terus terang belum lihat ini ya, belum lihat LP-nya. Jadi kalau belum lihat LP-nya ya mungkin status terlapor belum, ya gitu kan, karena belum kelihatan. Kecuali kalau sudah muncul LP semacam ini, ya ini yang saya buat semalam. Jadi sebelum dilaporkan, saya sebenarnya sudah melaporkan duluan. Supaya apa? Ini itikat baik agar kasus ini cepat, ya nggak usah terlalu lama. Ya, Undang-Undang ITE itu kan memang menjaring kalau ada pemosting. Tapi jangan kemudian dicari di pangkalnya gitu. Jangan cari di ujungnya. Cari di pangkalnya. Nah, saya sampaikan sudah pangkalnya dulu. Nah, kalau saya tanyakan, kenapa kemudian Anda sempat memposting atau mencuitkan meme stupa Borobudur? Maksudnya apa? Gini, sebenarnya postingan itu sudah ramai sebelumnya. Kenapa saya bilang sudah ramai? Itu ada muncul tanggal 7 dulu. 7 Juni itu sudah keluar. Ya. Tanggal 8 itu bahkan sudah muncul di salah satu media online, Mbak Disti. Tanggal 8 itu sudah muncul di salah satu media online. Ya, jadi udah rame ini. Dengan kata-katanya sadis lah ini. Tanggal 9 pun sudah muncul. Nah, saya di-mention, Mbak. Anda di-mention. Saya di-mention, jadi kalau saya di-mention bukan serta-merta saya yang keluar kan. Lalu kenapa Anda juga ikut menyebarkan, ikut memposting? Kan Anda followersnya banyak nih, Pak Roy. Ya, karena gambar ini memang menurut saya editingnya ya sadis sih gitu. Sadis tapi juga menurut saya mengatakan juga lucu ya gitu. Karena lucunya di mana? Ya, lucunya karena kan kreativitas netizen gitu loh. Lucu itu gini loh ya. Saya sering menggunakan kata lucu, sering menggunakan kata terwelu. Lucu itu artinya belum tentu orang mengatakan kamu kok lucu sih. Lucu itu jangan diartikan lucu itu menyenangkan dan mengembirakan. Sama seperti kata saya ambiar. Ambiar itu belum tentu ambiar pecah ya. Ambiar itu kan juga bisa ambiar. Tapi kan Anda tahu kalau postingan itu juga sensitif dalam tanda kutip. Oh iya, justru itulah. Daripada orang susah-susah nanti malah ini di forward oleh orang-orang lain. Orang lain tidak tahu siapa pemosting sebelumnya. Nah, saya sudah kumpulkan dari awal Mbak Adisti. Saya sudah kumpulkan dari awal URL mereka.
Jadi saya sudah kumpulkan dari awal juara mereka, sehingga dengan demikian sekarang ini udah hilang semua. Jadi kalau sekarang baru dilaporkan sekarang mereka, ya nggak akan ketemu. Tapi ini sudah saya. Oke, tapi kan saya belum dapat nih. Kenapa Anda kemudian memposting kalau dibilang ini postingan ini sensitif sekali? Ya gini. Jadi artinya gini, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk nanti kalau misalnya ada memaknai betul yang namanya Undang-Undang ITE. Sering sekali kita dengar orang kemudian dipolisikan gara-gara memforward sesuatu di Undang-Undang ITE dan tidak kena siapa pelakunya. Gara-gara memang tidak ketemu, ya udah gini aja lah. Nah ini justru karena yang kemudian diviralkan saya, yang kemudian dituduh oleh para buzzer itu saya, ya karena kan Anda followersnya banyak begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi artinya nggak apa-apa. Dan demi pertanggungjawab ini, Mbak Dis, saya pun juga secara teguh juga mengatakan dengan lubuk hati yang paling dalam. Kemarin juga saya mengatakan kalau memang pihak-pihak dalam hal ini misalnya umat Buddha yang kemudian terkena, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya atas kasus ini. Oke, Mas Tama, tanggapan Anda? Ya, jadi mungkin saat itu Pak Roy mungkin lagi gabut ya gitu. Jadi dia lihat lucu-lucu memposting ini. Tetapi mungkin perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang ITE itu kan sudah berubah ya dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian dirubah menjadi 19 2016. nomor 19 tahun 2016 begitu, yang awalnya ketika orang menyebarkan berita hoax yang dijerat itu adalah pembuat beritanya. Tetapi di revisi Undang-Undang ITE ini bukan hanya pembuat berita hoax yang dijerat, tetapi juga yang membagikan, mentransmisikan, share, forward, itu juga terancam hukuman yang sama dengan si pembuat berita hoax ini gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi masalah. Kan kalau kita melihat ya, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE ini sebenarnya ada beberapa hal yang dikategorikan hoax. Yang pertama adalah pencemaran nama baik atau fitnah, itu pasal 27 ayat 3. Kemudian penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, itu pasal 28 ayat 1. Dan provokasi terkait SARA, itu pasal 28 ayat 2 begitu. Jadi jelas sebenarnya. Tetapi kembali lagi hukum di Indonesia, Undang-Undang ITE juga sedang direvisi, kemudian ada restoratif justice, Pak Roy juga sudah minta maaf begitu. Ya nanti tergantung nih dari pelaporan pihak-pihak yang tadi melaporkan Pak Roy, apakah nanti akan diproses ke jalur hukum atau nanti ada mediasi begitu. Oke, Mas Tama. Jadi Anda melihatnya posisi Pak Roy Suryo ini seperti apa? Karena kan juga sempat menyebarkan juga nih postingan ini. Sebenarnya kalau dari sisi saya, maaf ya Pak Roy ya, gitu. Sebenarnya ya jangan begitu. Ini salah kepleset lah istilahnya kalau saya bilang begitu. Karena saya ini ngerti, ini Pak Roy ini sahabat saya begitu. Beliau ngerti Undang-Undang ITE, beliau ngerti masalah adat ketimuran, orang Jogja begitu, bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang kira-kira menyinggung orang lain, kemarin saya pikir hanya menyinggung Pak Presiden gitu. Kalau menyinggung Pak Presiden saya pikir aman lah, Pak Presiden nggak mungkin akan lapor gitu. Ternyata geser sekarang ke isu SARA gitu, karena penghinaan penistaan agama gitu. Nah ini mungkin pelajaran sih ya buat kita semua, bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh netizen masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tadi Pak Ros sudah bilang bahwa maksudnya juga kayak gitu. Saya juga yakin mungkin maksudnya nggak seperti itu begitu. Tapi ternyata kan efeknya tidak seperti itu, jadi rame begitu. Oke, Mas Tama, jadi apapun motifnya, jadi sebenarnya untuk menyebarkan postingan yang bisa dikatakan sensitif, SARA, begitu bisa dipidana dong berarti? Dipidana kalau menurut undang-undang yang kita miliki. Bahkan kalau misalkan undang-undang ITE tidak bisa menjerat penyebar informasi hoax atau yang berhubungan dengan SARA ini, masih ada undang-undang lain, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian ada juga pasal 311 dan pasal 378 tentang KUHP, atau Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis gitu. Jadi kita masih punya banyak undang-undang yang bisa digunakan untuk itu begitu. Nah, sebenarnya ya mohon maaf gitu. Kalau misalkan informasi yang diupload oleh si pembuat
berita awalnya itu tidak di-up oleh Pak Roy gitu, sebenarnya akan hilang nih. Oke. Nggak akan menjadi rame gitu. Tapi ketika di-upload oleh Pak Roy, dan Pak Roy ini orang yang sangat terkenal gitu, famous person in Indonesia gitu, akhirnya jadi rame gitu Pak Roy. Oke, Pak Roy Suryo, Ya. ada potensi dipidanakan loh. Ya, saya sangat menghormati apa yang disampaikan Pak Pratama ini, setuju. Ya, tapi kan itu kan juga bisa terjadi pada orang lain, dan saya malah justru tidak setuju kalau misalnya apa, gambar ini akan viral terus tanpa kena pelakunya. Coba ini muncul ya, kan sudah muncul semenjak tanggal 7, tidak rame. 8, 9, 10, baru ketika saya upload tanggal 10, kan rame. Ya kan gitu. Ya, Jadi setelah Anda mencuitkan juga memposting itu baru ramai begitu, dan Anda sempat men-take down itu. Berarti Anda sadar dong kalau misalkan itu salah. Bukan, men-take down itu penghormatan saya ya, daripada dibuat gaduh oleh para buzzer. Sekali lagi, ya ini ada poinnya. Karena apa? Karena kan dibuat gaduh ini. Dibuat gaduh. Yang saya komentari di situ adalah meme, kreativitas netizen. Bukan sama sekali kata-kata yang gaduh, kata-kata yang sangat sadis di sini. Saya sama sekali tidak mengomentari soal presiden, apalagi Budha Gautama, sama sekali enggak. Tapi karena itu mungkin benar kata Pak Pratama, orang lain tidak bisa sama pemikirannya dengan kita. Kemudian yang dilihat, pokoknya ada pokoknya yang ditampilkan gambar itu. Kemudian apa yang kata, padahal gambar itu tidak saya ubah sedikit pun. Jadi itu asli ada, kemudian nama-nama akunnya juga masih ada semua yang saya posting itu, sehingga itu sebenarnya akan memudahkan kalau nanti diteliti. Ya udah nggak apa-apa. Jadi artinya kalau ada potensi, biarkan saja ini mengalir. Artinya memang katakanlah ada restoratif justice, kemudian ada niat baik yang sudah saya sampaikan. Bahkan saya menawarkan diri ya semalam itu ya, ketika saya menjadi saksi di sini ya dalam laporan yang awal. Ya, karena Anda melaporkan kemudian 3 akun medsos itu. Betul. Mas Tama. Saya kemudian kan menjadi bisa kemudian berkolaborasi untuk mencari ini lebih cepat lagi. Mas Tama, motifnya bisa dikatakan justice kolaborator, ada juga restoratif justice, tanggapan Mas Tama. Ya, memang akhirnya kan hukum di Indonesia karena banyaknya orang-orang yang memanfaatkan pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE begitu, akhirnya banyak yang melakukan sebenarnya gitu, tidak di ranah publik tapi dikenakan dengan pasal-pasal yang harusnya itu hanya bisa dikenakan di ranah publik begitu. Sehingga akhirnya kepolisian Indonesia membuat sistem restoratif justice ini kerjasama dengan institusi terkait yang ya udahlah, damailah kalau misalkan memang itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan begitu. Tapi kita perlu tahu juga bahwa ini jadi pelajaran nih buat kita semua nih gitu. Sebenarnya Pak Roy ini sudah dihukum nih sebenarnya nih. Kalau saya lihat secara sosial sudah agak dihukum gitu oleh apa namanya media, oleh internet gitu, dengan datang ke laporan. Tapi apakah cukup? Pertanyaannya, apakah cukup hukuman sosial saja? Ya kalau kita ngikuti hukum yang ada di Indonesia ya memang nggak cukup, karena ada hukum yang ancaman hukumannya ini nggak main-main, 4 sampai 6 tahun, kemudian denda 750 juta sampai 1 miliar begitu. Tapi kan itu nanti tergantung di persidangan ya kan, terbukti atau tidak, ada niat baik atau tidak, kemudian ada mediasi atau tidak gitu kan. Rata-rata lah sekarang ini Mbak Adisti ya gitu, rata-rata kasus-kasus seperti ini kan akhirnya diselesaikan dengan cara damai. Akhirnya kita cuma bisa mengatakan pada masyarakat, hati-hati sekarang bahwa Anda ini ketika melakukan share informasi begitu tanpa mengecek kebenaran informasi tersebut, ancaman hukuman Anda itu sama dengan pembuat informasinya gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi hati-hati, jangan. Indonesia ini kan gini Mbak Adisti, kita ini karena orang kita berprasangka baik, suka kadang-kadang memberikan informasi yang menurut kita baik, padahal sebenarnya itu informasi hoax. Pak Roy Suryo, jadi minta maaf saja tidak cukup. Setuju. Oleh karena itu tidak hanya minta maaf yang saya lakukan, menurunkan itu dari awal ya. Ketika itu rame, saya turunkan. Dan tidak hanya saya turunkan lari dari tanggung jawab, enggak loh ya.
saya turunkan, kemudian saya buat klarifikasi, saya sampaikan kronologinya, kemudian saya sampaikan juga artinya permintaan maaf langsung ya kepada umat Buddha ya. Waktu itu ada Perma Buddhis ya, Pak Wirawan dan kawan-kawan. Saya hanya belum ketemu saja dengan Pak Kevin Wu ini ya gitu yang melaporkan hari ini, atau juga organisasi masyarakat yang lain. Tapi benar dari lubuk hati yang paling dalam, kalau ini memang satu ya, tidak ada niatan sama sekali untuk menjelek-jelekan misalnya presiden atau bahkan umat Buddha. Sama sekali nggak ada. Ini adalah kreativitas netizen yang saya komentarin di situ dengan kata-kata ambiar. Ya, kalau itu ternyata memang menyimpan ke situ, ya sudah. Itu saya kemudian bertanggung jawab penuh terhadap ini dan saya melakukan apa yang saya lakukan. Bahkan saya kemudian ingin membantu, ya, ikhtiar saya ingin membantu supaya lebih cepat kasus ini. Jadi yang dikejar bukan hanya yang forward berikutnya, tetapi juga sampai ke ujungnya. Berarti nanti akan kemudian ada pertemuan dengan pelapor? Insya Allah kalau memang itu bisa ada, saya tentu saja akan sangat baik ya, sama seperti salah satu organisasi Buddha, Perma Budi, yang Pak Wirawan yang saat ini lagi ada di Kalimantan ya. Kemudian kita sudah berkomunikasi dengan sangat bagus dari awal. Jadi ini inisiatif atau niat baik itu ada, gitu loh. Itu kan yang juga kita lakukan. Termasuk juga sekali lagi laporan awal ini kan juga kalau dikatakan dalam bahasa Jawa gitu ya, kalau memang kita benar-benar salah, ini kutuk marani sunduk namanya. Artinya kita mendatangi perangkap gitu. Tapi kan saya melakukan ini karena apa? Karena ingin agar kasus ini clear, sekali lagi tidak digoreng buzzer. Itu yang paling penting. Kenapa Anda melihat ini digoreng buzzer? Mulai muncul ya, itu nanti akan saya jelaskan dalam BAP. Ya, akun-akun yang memprovokasi dari awal, ya, dan itu sekolam semua. Adalah akun-akunnya, nggak perlu saya sebutkan sekarang, nanti orangnya lari semua, ya gitu. Jadi termasuk di sini juga saya tutup siapa yang dilaporkan, ya gitu. Jadi sebenarnya itu sudah tangkap bagaimana provokasi mereka, dan mulai dari situ muncul di kanal TV mereka lah dan lain sebagainya. Jadi clear lah sebenarnya ini upaya provokasi semacam ini sebenarnya yang berbahaya, Mbak. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan sampai nanti pemilu. Nah, Pak Pratama ini ahlinya nih. Gitu. Mas Tama, ini gimana nih? Ternyata efeknya juga besar sekali, apalagi kalau postingan ini di-repost lagi oleh followers yang banyak, public figure seperti Pak Roy Suryo ini. Tanggapan Anda untuk bijak? Nah, itulah yang jadi masalah sebenarnya, karena kalau kita ketahui saat ini ada 202,4 juta masyarakat kita yang terkoneksi ke internet begitu, dan 86%-nya mereka menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi. Artinya apa? Artinya mereka menggunakan media sosial, media online itu untuk sumber informasi yang menurut mereka adalah informasi yang benar begitu. Sehingga mereka ketika ada informasi yang rame, apalagi disampaikan oleh influencer begitu, akhirnya menjadi ribut gitu ya kan. Ini kan masalahnya di sana. Dan ketika rame itu tadi Pak Roy bilang digoreng dengan buzzer, saya sih agak mikir ke sana juga gitu, karena isu awalnya kan ini kan masalah ini kenaikan harga tiket di Borobudur gitu. Ya. Kemudian bergeser ke ini mukanya Pak Jokowi nih gitu. Kemudian saya mikir kalau Pak Jokowi aman lah gitu, nggak mungkin Pak Jokowi itu akan menuntut Pak Roy gitu. Beliau ini adalah orang bijak, nggak akan lah nuntut gitu. Ternyata sekarang bergeser ke Sarah begitu, yang akhirnya jadi rame kan, karena kalau Sarah kan akhirnya semua orang bisa melaporkan begitu. Nah ini yang menurut saya juga perlu dicari temunya. Hukum yang ada di kita ini juga perlu diperbaiki. Mas Tama, kalau public figure seharusnya kemudian lebih bijak juga bermedia sosial, lebih tanggung jawabnya lebih besar dong seharusnya kepada publik. Ya, itu terplesetnya Pak Roy aja menurut saya. Biasanya beliau nggak kayak gini kok gitu. Ini karena mungkin lagi iseng-iseng gitu, mau forward gitu, dilihat kayaknya menarik nih gitu. Apalagi kesel kan, apalagi orang Jogja kesel nih Borobudur naik tiketnya 250.000 gitu. Langsung aja diposting gitu. Ternyata efeknya nggak seperti yang diharapkan oleh Pak Roy. Itu aja sebenarnya masalahnya gitu. Jadi harusnya sih ya public figure sih mulai berpikir gitu bahwa omongan kita ini diperhatikan banyak orang loh gitu. Kita ini menjadi panutan loh gitu. Apa yang kita sampaikan menjadi panutan banyak orang begitu. Jangan sampai kata-kata yang kita posting, kita sampaikan itu menyakiti orang lain begitu. Nah, itu aja sebenarnya. Perlakukan hidup di dunia maya sesuai dengan apa yang kita hidup di dunia nyata. Itu simple sebenarnya. Ya.
Gimana nih, punya tanggung jawab yang besar, benar Setuju? terpeleset? Setuju? Oh enggak, ya itu terima kasih Mas Pratama. Ya kalau dikata terpeleset, judul ketika minggu yang lalu persis ya, agak malam saya memposting itu kan, mumpung ini weekend ya, kita yang ringan-ringan saja. Jadi pikirannya tuh memang sebenarnya itu memang yang ringan-ringan saja, jangan dibawa sampai kemana-mana gitu loh. Dan nyatanya kan memang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Oke, rame. Gitu tapi loh. terpikir nggak kemudian postingan ini akan ramai gitu Nah ketika... begitu memang sudah ramai, saya lihat, oh ya ini ada yang meramaikan dan kemudian diseret-seret seperti kata Pak Pratama tadi ya, diseret-seret ke hubungan dengan umat Buddha ya, padahal kita tahu semua umat Buddha itu, saya juga dapat saran dari Pak Lius Sungkarisma ya, umat Buddha itu diajarkan untuk diam, menghormati, tidak boleh marah, jangankan marah, mendendam saja nggak boleh gitu ya, gitu. Jadi ya moga-moga nih tidak kemudian heboh gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya tetap menghormati ya umat Buddha yang hari ini melaporkan ya. Tapi kalau ada kelompok-kelompok lain yang juga melaporkan, menurut saya sih ya ini tujuannya sudah agak politis. Oke, Gitu. Karena saya sudah menyampaikan dengan sangat detail ya gitu. Dan ini saya bantu dengan clear ya URL-nya. Oke, Pak Roy Suryo. Ya. Meminta maaf itu adalah hal yang lain dan memang harus dilakukan. Kemudian siapkah jika memang tetap ditempuh jalur hukum oleh pelapor? Ya, sebagai manusia Indonesia yang mengerti hukum dan menghormati hukum, tentu saya bertanggung jawab atas hal ini. Dan semua sudah saya lakukan ya. Artinya ketika banyak orang yang kemudian memposting ya, ada juga kan saya juga dikatakan, kemarin ada politisi yang posting meme gitu, kemudian minta maaf tapi tetap dilaporkan. Sampai sekarang bahkan dia nggak men-take down. Saya sudah melakukan yang ya menurut saya hal-hal yang seharusnya dilakukan. Take down itu adalah upaya penghormatan yang pertama, klarifikasi yang kedua, meminta maaf secara sejujurnya dan kemudian dari lubuk hati paling dalam sampai kemudian upaya membantu. Ya, itu ikhtiar yang saya lakukan. Kalau itu kurang ya sudah nggak apa-apa. Saya bertanggung jawab atas hal ini. Oke, Mas Tama, singkat saja. Bagaimana supaya kita bisa bijak bermedia sosial? Sebaiknya kita lakukan kehidupan di dunia maya sesuai dengan kehidupan di dunia nyata begitu. Kalau kita mendapat informasi yang belum kita yakini kebenarannya, udahlah, biarkan berhenti sampai di kita. Jangan diteruskan. Karena kalau ada yang iseng, kalau ada yang nggak suka sama Anda, bisa dilaporkan dan itu ada pasalnya di undang-undang kita. Jadi waspadalah, gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Tama Pratama Persada dan juga ada Pak Roy Suryo. Kita akan tunggu seperti apa nanti proses hukumnya. Ya, nggak apa-apa. Masih Kita bergulir juga ya. waspada. Otomatis kita juga menguji undang-undang ITE ya. Jangan sampai undang-undang itu akhirnya mudah digunakan untuk menjerat orang lain yang memang tidak bertujuan jahat sebelumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.